Jauh di dataran tinggi Golan, ada sebuah monumen batu kuno yang selama ribuan tahun tersembunyi dan bikin para arkeolog garuk-garuk kepala. Hari ini, kita bakal coba kupas tuntas misteri di baliknya. Kalau dilihat dari atas, bentuknya jelas banget. Serangkaian lingkaran batu raksasa yang usianya lebih dari 5.000 tahun. Tapi apa sih sebenarnya roda para raksasa ini? Dan yang lebih penting, siapa yang membangunnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, buat ngerti misterinya, kita harus lihat dari dua sudut pandang yang, wah beda banget. Selama berabad-abad, pola asli monumen ini sama sekali nggak kelihatan. Padahal letaknya ya di situ-situ aja. Perbedaannya itu luar biasa. Kalau Anda berdiri di sana, di darat, yang kelihatan cuma kayak labirin dinding batu yang udah runtuh dan ketutup rumput. Tapi begitu lihat dari atas, boom! Kelihatan sebuah pola yang keren banget, 5 lingkaran konsentris dengan gundukan makam tepat di tengahnya. Nah, itu dia alasannya kenapa monumen super tua ini baru ditemukan setelah tahun 1967. Waktu itu, para arkeolog lagi melakukan survei udara di daerah itu. Sesuatu yang tadinya tersembunyi di depan mata, tiba-tiba jadi jelas banget. Dalam bahasa Arab, tempat ini dikenal sebagai Rujm el-Hiri, yang artinya kira-kira tumpukan batu kucing liar. Tapi, ada nama lain, nama yang jauh lebih bikin penasaran, dan itu bakal kita bahas nanti. Biar kebayang segede dan sepenting apa tempat ini, banyak orang yang membandingkannya dengan monumen batu paling terkenal di dunia, Stonehenge. Coba kita lihat lini masanya. Pembangunannya itu dimulai sekitar 3.500 sebelum Masehi. Artinya, situs ini bukan cuma seumuran sama Stonehenge, tapi malah lebih tua dari Piramida Agung Giza. Gila kan? Ini benar-benar peninggalan dari dunia yang kuno banget. Tapi, cara bangunnya beda banget. Stonehenge kan pakai sekitar 100 batu raksasa yang berdiri tegak. Nah, kalau struktur di Golan ini dibangun dari ribuan batu basal yang lebih kecil, yang ditumpuk satu persatu dengan susah payah. Total beratnya diperkirakan lebih dari 40.000 ton. Coba bayangin deh kerja kerasnya. Mindahin dan numpuk batu sebanyak itu tanpa alat-alat modern. Nah, skala yang luar biasa ini justru yang bikin kita makin penasaran sama teka-teki utamanya. Para ilmuwan tuh bingung, bukan cuma soal gimana cara bangunnya, tapi juga buat apa. Bahkan para ahlinya aja ngakuin loh, kayak kata Uri Berger dari Otoritas Kepurbakalan Israel, ini situs yang membingungkan, kami cuma punya potongan-potongan informasi, tapi gambaran besarnya belum dapat. Jadi para ahli pun jujur bilang mereka belum punya jawaban pasti. Oke, jadi ada beberapa teori utama. Ada yang percaya ini tuh kalender astronomi. Soalnya pas titik balik matahari, mataharinya terbit pas banget segaris sama celah-celah di bebatuan. Teori lain nunjuk ke ruang makam besar di tengahnya, yang nunjukin ini mungkin kuburan buat tokoh-tokoh penting. Atau bisa jadi ini adalah tempat ritual besar buat komunitas. Dan ini jadi pertanyaan besar. Siapa coba yang bisa ngatur ribuan orang buat proyek segede ini? Apalagi di zaman masyarakat yang kita kira masih nomaden. Struktur kayak gini tuh benar-benar menantang pemahaman kita soal kemampuan organisasi orang zaman dulu. Disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ada petunjuk yang tersembunyi di nama lain situs ini dan di dalam teks-teks kuno. Dalam bahasa Ibrani tempat ini namanya Gilgal Rephaim. Artinya apa? Roda para raksasa. Yup, Anda nggak salah dengar, raksasa. Nama ini secara langsung nunjuk ke Rephaim, sebuah ras raksasa kuno yang disebut-sebut dalam Alkitab. Dan lokasinya ini pas banget. Struktur ini ada di dataran tinggi Golan. Dulu di Alkitab, daerah ini namanya Bashan. Dan Bashan secara spesifik digambarkan sebagai tanahnya kaum Rephaim. Buktinya ada di ayat-ayat kayak Kejadian 14:5 yang menempatkan kaum Rephaim di Asterot Karnaim. Kota kuno Asterot ini lokasinya cuma beberapa mil dari si roda para raksasa. Terus ada lagi nih, Raja Og dari Basan, yang digambarkan di Ulangan 3 ayat 11 sebagai sisa terakhir dari kaum Rephaim. Teksnya bahkan ngasih deskripsi yang spesifik banget soal ranjang besinya. Panjangnya 9 hasta dan lebarnya 4 hasta. Jadi seberapa besar sih itu? 9 hasta itu artinya ranjangnya punya panjang lebih dari 4 meter. Itu lebih panjang dari mobil Anda mungkin. Ukuran segitu nunjukin kalau Og ini, ya badannya emang gede banget. Dari semua petunjuk ini, muncul sebuah argumen yang, wah cukup berani, soal siapa sebenarnya yang membangun monumen misterius ini. Oke, kita rangkum ya argumennya. 1. Lokasinya di Golan, alias Bashan kuno. 2. Bashan itu wilayahnya Raja Og. 3. Raja Og itu raja terakhir kaum Rephaim. Dan 4. Nama Ibraninya aja Roda para Raksasa.
Kalau semua ini digabungin, arahnya cuma ke satu kemungkinan yang luar biasa. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Apakah struktur megah ini sebuah kalender astronomi yang presisi? Sebuah makam kerajaan yang megah? Atau, seperti yang disiratkan oleh namanya dan teks-teks kuno, apakah ini adalah jejak abadi dari para raksasa yang pernah menguasai negeri itu? Jawabannya, sampai sekarang masih terkubur di bawah bebatuan.